Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimi dengan NIM 22060AF dari kelas 92. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme sistem pencernaan. Diagram pencernaan yang pertama, kelenjar ludah, parotis, submandibularis atau bawah rahang, sublingualis atau bawah lidah, rongga mulut, tekak atau faring, lidah, kerongkongan atau esofagus, pankreas, lambung, saluran pankreas, hati, kantung empedu, usus 12 jari atau duodenum, saluran empedu, usus tebal atau kolon, kolon datar, kolon naik, kolon turun, usus penyerapan, sekum, umbai cacing, poros usus atau rektum. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestin. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestin adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Sistem pencernaan antara satu hewan dengan yang lainnya bisa sangat jauh berbeda. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Selanjutnya adalah pencernaan dalam rongga mulut. Perubahan kanji atau amilopektin dan amilosa menjadi glukosa berawal di dalam mulut. Kelenjar liur mensekresikan sekitar 1 liter cairan per hari yang mengandung musim liur dan amilase liur. Musim liur adalah suatu glikoprotein licin yang penting untuk melumas atau lubrikasi dan menyebarkan atau dispersi polisakarida sehingga mengubah polisakarida yang berukuran besar menjadi polisakarida ukuran kecil yang disebut dekstrin. Makanan bergerak dari mulut melalui esofagus masuk ke lambung. Tempat kerja amilase dihentikan oleh pH asam lambung yang menyebabkan denaturasi enzim. Selanjutnya, pencernaan dalam lambung. Proses pencernaan berlanjut sewaktu makanan berpindah dari lambung ke dalam bagian atas usus halus atau duodenum. Sekresi pankreas ensokrin atau sekitar 1,5 liter per hari mengandung bikarbonat atau HCO3 yang menetralkan asam atau HCl dari lambung. Sekresi juga mengandung amilase pankreas yang menghidrolisis ikatan 1-4 dalam kanji. Selanjutnya, pencernaan pankreas. Selama proses pencernaan, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati. Bukan cuma enzim, pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon. Hormon bekerja membawa pesan kimiawi melalui darah. Selanjutnya, pencernaan usus. Usus halus melanjutkan proses pencernaan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu dari hati. Enzim ini bertugas untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Setelah itu, bakteri di usus kecil juga memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Selanjutnya, pemadatan sisa makanan di usus besar. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makanan sehingga menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Tinja kemudian disimpan di rektum hingga didorong dan dikeluarkan bersama dengan racun, limbah, dan cairan berlebih dari dalam tubuh melalui anus saat buang air besar. Unsur-unsur rantai transport elektron. Rantai pemindahan elektron mengandung 4 kompleks protein dan 2 pengembang elektron yang bersifat mobil, yaitu yang pertama, kompleks protein pertama melewatkan 2 elektron dari NADH ke koenzim Q dinamai NADH KO-Q reduktase. Kedua, kompleks kedua ialah suksinil KO-Q reduktase yang menghubungkan suksinat. Ketiga, kompleks ketiga ialah sitokrom C reduktasi, juga mengandung besi bukan hem. Keempat, kompleks terakhir ialah sitokrom C oksidase yang memindahkan 1 elektron dari tiap 2 molekul sitokrom C ke molekul oksigen. Selanjutnya, energi yang dihasilkan. Oksidasi lengkap dari glukosa menjadi CO2 dan air dengan menggunakan jalur glikol
hidrolisis, daur Krebs dan fosforilasi oksidatif menghasilkan 36 ATP. Jika gliserol fosfat digunakan, bila menggunakan malat aspartat menghasilkan 38 ATP. Itulah presentasi dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.